Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana Islam memandang bahwa banyak wanita zaman sekarang Ustadz meminta kesetaraan gender Ustadz Oh iya, di berbagai bidang? Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu, ummahat, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin adalah yang Maha mengetahui, Bu. Ya, Al-Alim, yang Maha mengetahui, Bu, tentang hambanya, mana yang baik, mana yang buruk. Hanya Allah yang mengetahui. Allah yang paling mengetahui. Satu. Kedua, Allah Rabbul Alamin yang paling menyayangi hambanya, Bu. Gak ada yang menyayangi kita kecuali melebihi Allah, gak ada. Maka kemudian Allah beritahukan kepada Nabi SAW tentang hamba, lalu Rasul pun memberitahukan mana yang terbaik untuk hamba. Termasuk untuk kaum wanita. Allah Rabbul Alamin juga Al-Hakim yang maha bijaksana. Mana yang paling tepat untuk kaum wanita. Ini dulu yang harus kita paham. Nah, setelah kita memahami ini, baru kemudian kita masuk ke dalam aturan-aturan syariat yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah. Kita tahu Allah yang maha mengetahui, Allah yang paling menyayangi hambanya, Allah yang maha hikmah, bijaksana. Mungkin nggak, sebelum kita lanjutkan merespon pertanyaan tadi, mungkin nggak Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat yang itu adalah keburukan bagi kaum wanita? Tidak mungkin. Yang itu adalah menyengsarakan kaum wanita? Tidak mungkin. Pasti apa yang Allah syariatkan itu yang terbaik dan paling maslahat bagi kaum wanita. Cuman kadang akal kita yang belum bisa memahaminya. Makanya seringkali terjadi itu tadi. Salah faham, salah sangka. Akhirnya kesetaraan gender. Apa coba yang mau disetarakan apanya? Rasul sudah bedakan. Makanya kaum wanita tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Sudah. Apa ada yang nuntut kesetaraan? Wah, kami menuntut kesetaraan. Kami ingin wajib sholat di masjid. Itu. Nggak ada tuh yang begitu. Wah, enak juga ya. Komunitas sholat di rumah aja. Walaupun ke masjid boleh saja. Tapi tidak menjadi keutamaan buat dia kan. Dari situ sudah setara atau tidak setara? Sudah tidak setara dari situ. Tapi ketidaksetaraan ini bukan berarti kesenjangan. Bukan. Tapi kaum wanita bisa meraih pahala sesuai dengan yang telah Allah berikan kepadanya dari syariat-syariat yang jauh lebih ringan dibandingkan kaum laki-laki. Misalnya contohnya, haji dan umroh itu jihadnya kaum wanita, Bu. Untuk kaum wanita itu diberikan keutamaan setara dengan jihad. Kenapa? Susah, payah, capek. Walaupun sekarang sudah naik pesawat segala macam, tetap aja apa? Capek. Kenapa itu diberikan kepada kaum wanita? Karena berat. Untuk kaum wanita itu berat, perjalanan jauh itu berat. Ya, makanya dibedakan oleh Allah Rabbul Alamin bukan kesenjangan, bukan. Dibedakan karena sesuai dengan fitrahnya. Kaum wanita tugasnya yang ini ya, karena ini sesuai dengan fitrahnya. Kaum laki-laki yang ini ya, karena itu sesuai dengan fitrahnya. Allah bedakan bukan karena disenjangkan, bukan. Karena memang disesuaikan dengan fitrahnya. Tiba-tiba muncul sebagian orang di belakang, kami minta setara. Setara gimana? Maksudnya definisinya setara apa? Tuh kan gitu. Ya, itu juga aneh. Kalau misalnya ditanya setara apa? Apa ibu-ibu tetap harus sholat fardu walaupun dalam keadaan haid yang masih haid? Apa itu kesetaraan?
Enggak kan kesenjangan. Ya enggak usah lah di dalam urusan syariat. Dalam urusan dunia kerja aja enggak ada disetarakan. Cuti hamil, ada? Ada. Bapak-bapak enggak dikasih itu. Ya emang enggak hamil Pak Ustadz. Ya kan berarti enggak setara toh. Memang enggak setara. Dan istilah kesetaraan itu hanya pada benak, pikiran, dan wacana saja. Karena pada realitanya tak akan pernah bisa ada kesetaraan, itu tidak pernah akan ada. Tetapi dibedakan, sekali lagi, ini dibedakan bukan dalam rangka menuju kesenjangan, bukan. Dibedakan memang sesuai dengan dia diciptakan. Itu saja yang harus difahami. Orang banyak sering faham keliru di situ. Kalau mengandalkan hawa nafsu ya begitu. Coba direnungkan. Dalam dunia kerja saja, apa mau disetarakan? Jadi yang perempuan nggak ada cuti hamil, nggak ada. Ya nggak bisa lah, kan kami hamil, itu kan nggak hamil lah, berarti udah dibedakan. Dari awal sudah dibedakan. Ya, dari awal sudah dibedakan. Dia minta sama. Wah, macam mana ini? Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu ada pengecualian-pengecualian, Ibu. Misalnya seorang wanita yang dia tak bersuami atau telah berpisah dengan suaminya, akhirnya kemudian dia pun berusaha bekerja mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan anaknya misalnya. Syariat membolehkan dengan batasan-batasan dan aturan-aturan. Itu pun juga karena faktor sebab, karena memang tidak ada yang menafkahi dirinya. Ada, nanti solusinya tetap ada diberi, tapi standarnya atau hukum asalnya ya ndak usah, cukup dah yang laki-laki yang bekerja. Tapi nanti ada sebab-sebab tersendiri lagi, nanti ada lagi, syariat pun membicarakan tentang hal itu gitu. Makanya juga batasan atau permintaan kesetaraan tuh sampai mana juga kita enggak tahu nih, enggak terukur sebabnya. Pokoknya asal setara aja. Nah, kan ada namanya setara. Apa Anda mau samakan anak laki-laki dengan anak perempuan? Kita punya anak laki-laki, satu punya anak perempuan misalnya, satu. Anda samakan, Anda bedakan. Dalam artian Anda samakan pakaiannya, ya pasti dibedakan. Mengetahui dan menginformasikan tentang kewajiban-kewajiban pasti akan berbeda. Yang satu haid, yang satu tidak haid misalnya. Pasti beda. Tapi urusan soal kasih sayang tetap, misalnya memberi dan seterusnya, nggak boleh dibedakan. Kalau memberi, beda nanti kalau urusannya warisan, itu ceritanya lain. Karena urusan warisan yang memberi Allah, bukan kita sendiri. Kalau kita masih hidup, Anda beri harus sama. Satu diberi, satu tidak. Jangan, satu diberi, satu diberi. Tapi kan nggak bisa disamain, ini baju laki-laki dipakein juga sama anak perempuan, atau sebaliknya baju perempuan dipakaikan anak laki-laki, zalim. Semua juga pasti tahu, akal sehat juga pasti tahu, ini nggak setara, nggak boleh dalam hal ini. Maka ada ranah-ranah yang kaum wanita itu berpeluang sama dengan kaum laki-laki, tapi tugasnya lebih ringan. Nah, bahasanya begitu. Dia tidak sholat berjamaah, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia urusan rumah. Itu hikmahnya. Lebih banyak dia di rumah, area tertutup, area terbatas. Oh, itu bisa panjang itu kalau sudah bicara kesetaraan. Itu yang jelas kesetaraan gender itu enggak ada batasannya, enggak tahu juga kita, kabur juga. Bagaimana kita mau ikuti kalau batasannya sudah enggak jelas? Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui